Di usia muda, Sulaiman bukan hanya putra seorang nabi. Ia sudah menjadi lambang kecerdasan dan keadilan. Allah menganugerahkan padanya sesuatu yang luar biasa, kemampuan memahami bahasa hewan, dan hikmah dalam memutuskan perkara. Bahkan ketika ayahnya Nabi Daud wafat, Allah memilih Sulaiman untuk mewarisi bukan hanya tahta, tetapi juga wahyu dan tanggung jawab besar sebagai nabi. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, "Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu kurnia yang nyata." Bayangkan pasukan yang tak hanya terdiri dari manusia, tapi juga jin dan hewan, semua tunduk dalam satu barisan. Suatu hari, saat pasukannya melewati sebuah lembah, seekor semut kecil berkata kepada kaumnya, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya," sedangkan mereka tidak menyadari. Quran Surat An-Naml ayat 18. Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar suara semut itu dan ia tersenyum. Ia tidak menganggap remeh makhluk kecil itu. Disinilah letak kebesaran Sulaiman, seorang raja yang tetap rendah hati, bahkan kepada seekor semut. Ia justru berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Quran Surat An-Naml ayat 19. Suatu ketika, burung hudhud absen dari barisan pasukan. Nabi Sulaiman pun mencarinya. Namun saat kembali, hudhud membawa kabar penting tentang kerajaan Saba yang dipimpin oleh Ratu Balqis yang masih menyembah matahari. Nabi Sulaiman pun menulis surat dakwah kepadanya. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Quran Surat An-Naml ayat 30 dan 31. Surat itu disampaikan hudhud sendiri, menembus langit dan melintasi daratan, membawa pesan tauhid dari seorang nabi kepada Ratu Balqis dari negeri yang jauh. Ratu Balqis menerima surat dari Nabi Sulaiman. Ia tahu ini bukan sembarang raja. Ia pun mengirim utusan dengan hadiah-hadiah berharga, berharap dapat menguji siapa sebenarnya Sulaiman. Namun Sulaiman menolaknya dengan tegas. Ia ingin membuktikan bahwa kekuasaan sejati bukan diukur dari kemewahan, tetapi dari ketaatan kepada Allah. Maka tatkala utusan itu sampai, Sulaiman berkata, "Apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu." Quran Surat An-Naml ayat 36. Sebelum kedatangan Balqis, Sulaiman ingin menunjukkan bahwa kerajaan langit lebih tinggi dari dunia. Ia berkata kepada para pengikutnya, "Siapa yang sanggup memindahkan singgasananya sebelum ia datang?" Ifrit dari golongan jin berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari singgasanamu. Sesungguhnya aku benar. Benar kuat lagi dapat dipercaya." Quran Surat An-Naml ayat 39. Seseorang yang mempunyai ilmu dari kitab suci berkata, "Aku akan mendatangimu dengan membawa singgasana itu sebelum matamu berkedip." Ketika Sulaiman melihat singgasana itu ada di hadapannya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau berbuat kufur. Siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri."
Siapa yang berbuat kufur, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Quran Surat An-Naml ayat 40. Ketika Balqis datang dan melihat tahtanya telah ada di sana, ia terkejut. Karena ia telah mengetahui kenabian Sulaiman sebelum singgasananya dipindahkan dalam sekejap mata. Namun belum berakhir sampai di situ, Nabi Sulaiman mengajaknya masuk ke ruang istananya. Ada lantai bening, bercahaya terang, seperti kolam air yang jernih. Ratu Balqis mengangkat ujung pakaiannya, mengira itu air, tapi itu bukan air. Itu kaca, transparan dan halus, dipoles oleh tangan jin-jin yang tunduk pada Nabi Sulaiman. Balqis pun terpana dan akhirnya berserah diri. Di hadapan mukjizat dan hikmah dari Allah, seorang ratu bertekuk lutut bukan karena kalah perang, tapi karena tersentuh iman. Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, "Sesungguhnya ia adalah lantai berkilat terbuat dari kaca." Berkatalah Balqis, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan semesta alam." Quran Surat An-Naml ayat 44. Atas izin Allah, Nabi Sulaiman memimpin jin-jin membangun istana, kubah tinggi, dan bejana raksasa. Mereka bekerja tanpa henti di bawah perintahnya, bukan karena ketakutan, tapi karena ketaatan pada utusan Allah. Para jin itu membuatkan untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Quran Surat Saba ayat 13. Tapi meski memiliki kekuatan, kecepatan, kekuasaan atas semua makhluk, Nabi Sulaiman tetap rendah hati dan terus memohon bimbingan Allah. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya, dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, maka akan kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Quran Surat Saba ayat 12. Ayat Sulaiman wafat tanpa seorang pun menyadari. Ia berdiri, bersandar di tongkatnya, sementara para jin terus bekerja. Mereka mengira ia masih mengawasi, hingga rayap-rayap kecil itu merayap, memakan tongkat kayu tersebut perlahan-lahan, dan Sulaiman pun jatuh. Barulah para jin sadar bahwa Nabi Sulaiman telah wafat. Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan. Quran Surat Saba ayat 14. Itulah pesan penutup dari kisah Nabi Sulaiman. Tak ada makhluk yang kekal, sekuat apapun, sehebat apapun pasti mati. Hanya Allah satu-satunya yang maha hidup dan maha kekal.